Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Topik kita untuk hari ini adalah struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum Miss mengkaji ulang, menjelaskan ulang mengenai apa saja struktur dari teks laporan hasil observasi, Miss mau mengingatkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang berisi catatan pengamatan dari sebuah objek. Kamu bisa mengamati objeknya secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, di dalam sebuah teks laporan hasil observasi itu, pola pengembangannya bisa melalui paragraf deduktif dengan paragraf induktif. Kita juga sudah membahas apa itu paragraf deduktif dan apa itu paragraf induktif. Nah, hari ini kita akan bahas apa saja struktur dari teks laporan hasil observasi. Seperti halnya jenis teks yang lain, teks laporan hasil observasi dibangun oleh yang namanya struktur. Ada 3 struktur utama di dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Unsur yang pertama yaitu struktur, unsur yang kedua itu bahasa, dan unsur yang ketiga itu adalah isi. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Artinya bagaimana? Untuk menulis sebuah teks laporan hasil observasi, kamu perlu memikirkan terlebih dahulu objeknya apa. Setelah kamu mengetahui objeknya, kamu baru memikirkan strukturnya. Apa-apa saja ya struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, setelah kamu mengetahui strukturnya, kamu diminta untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks. Untuk mengembangkannya, kamu butuh yang namanya bahasa. Untuk bahasa ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu dalam ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Hari ini kita akan bahas 3 struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, jika kamu lihat di layar saat ini, ada 3 struktur dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, itu deskripsi umum. Yang kedua, itu deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Miss, apakah sama, Miss, teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi? Tentu tidak. Teks laporan hasil observasi tidak sama dengan teks deskripsi. Tapi di dalam pengembangannya, kamu bisa, di dalam pengembangan teks laporan hasil observasi, kamu bisa mendeskripsikan objek tersebut berdasarkan pengamatan ataupun observasi yang sudah kamu lakukan. Nah, dimulai dari deskripsi umum. Misalnya nih, kita topiknya mengenai jeruk. Nah, jeruk apa yang mau kita observasi? Jeruk kan ada banyak jenisnya. Ada jeruk Bali, ada jeruk nipis, ada jeruk sangkis, ada jeruk kasturi, dan lain sebagainya. Misalnya kita mau mengobservasi jeruk nipis. Jeruk nipis itu adalah jeruk yang sering kita pakai ketika kita mau memasak. Ya kan, untuk menggoreng ikan, kita bisa pakai yang namanya jeruk nipis. Nah, di bagian deskripsi umum ini, kamu jelaskan apa itu jeruk nipis. Apa bahasa Latin dari jeruk nipis? Bagaimana jeruk nipis itu dipahami orang-orang secara umum. Contohnya, kamu lihat pada buku paket halaman 98 sampai 99. Setelah mengetahui deskripsi umumnya, kamu punya deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini apa? Ini berisi gambaran penjelas ataupun terperinci tentang bagian-bagian dari objek yang diamati. Pada bagian ini, kamu boleh menjelaskan bagaimana ya bagian-bagian dari dalam sebuah jeruk nipis. Misalnya nih, kamu udah belah jeruk nipisnya. Kamu lihat ada berapa ruas di dalam jeruk nipis. Kamu boleh jelaskan hal tersebut di bagian deskripsi
bagian. Sehingga orang yang membaca teks laporan hasil observasi kamu tahu, oh jeruk nipis itu bagiannya terdiri dari ini. Ada ruas-ruasnya, ada kulitnya, ada bijinya, dan lain sebagainya. Untuk contoh lainnya, kamu bisa lihat pada buku cetak halaman 98 sampai 99. Struktur yang terakhir itu adalah deskripsi manfaat. Namanya juga udah deskripsi manfaat. Berarti kamu jelaskan, kamu paparkan, kamu berikan detailnya apa manfaat dari objek yang kamu amati. Misalnya tadi jeruk nipis, salah satu manfaat dari jeruk nipis adalah bisa digunakan untuk ikan yang mau digoreng agar mengurangi bau amis. Atau bisa juga jeruk nipis dijadikan sebagai obat tradisional untuk mengobati batuk. Nah, contoh lainnya bisa kamu lihat pada halaman 98 sampai 99. Jadi, 3 struktur tersebut merupakan bagian inti dari sebuah teks laporan hasil observasi. Pertanyaannya, Miss, bisa nggak kita hilangkan salah satu strukturnya? Tentu tidak. Kamu tidak boleh menghilangkan salah satu strukturnya. Wajib seluruh struktur ada di dalam teks laporan hasil observasi. Karena apa? Karena teks laporan hasil observasi memberikan informasi berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan bahas bersama materi ini melalui WhatsApp group. Apabila kamu ada pertanyaan, kamu dapat menyampaikannya di WhatsApp group. Sekian dan terima kasih.